Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febrianti dengan NIM 2511131019 dengan jurusan Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, saya akan membuat video asistensi agama dengan judul Tazkiyah Al-Nafs Birrul Walidain, Stres dan Penanggulangannya, Pergaulan Bebas Satu Zina, dan Etika Berpakaian. Baiklah, yang pertama itu adalah Tazkiyah Al-Nafs atau penyucian jiwa. Tazkiyah al-nafs secara harfiah berarti penyucian jiwa atau diri atau membersihkan diri. Ini adalah proses fundamental dalam Islam untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti sombong, dengki, ria, dan kikir, lalu mengisinya dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, syukur, dan tawakal. Adapun prinsip utama tazkiyah, yang pertama itu ada takhali, membersihkan diri dari dosa dan maksiat dilakukan melalui tobat atau penyesalan dan janji tidak mengulangi, istighfar dan meninggalkan kebiasaan buruk. Yang kedua, tahali, mengisi jiwa dengan amal soleh, akhlak mulia, dan ibadah sunnah seperti puasa sunnah, sholat malam, dan sedekah. Yang ketiga itu ada tajali, mencapai keadaan di mana hati bersinar dengan cahaya iman dan mengenal Allah secara mendalam, sehingga seluruh tindakan menjadi ikhlas karenanya. Tazkiyah al-nafs adalah kunci utama kebahagiaan sejati. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri itu atau telah melakukan tazkiyah. Terdapat pada Quran surah Al-Ashisyam ayat 9. Yang selanjutnya itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah kewajiban akhlak tertinggi setelah tauhid. Kewajiban ini mencakup segala bentuk kebaikan, penghormatan, ketataan, dan kasih sayang kepada ayah dan ibu. Bentuk-bentuk birrul walidain ini, yang pertama ada ketaatan, taat kepada perintah mereka selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Allah. Yang kedua itu perkataan mulia, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, bahkan sekadar kata dan senantiasa berbicara dengan lemah lembut. Yang ketiga itu ada tawadu atau rendah hati, selalu bersikap sopan, tidak meninggikan suara, dan tidak mendahului mereka dalam berjalan, makan, atau berbicara. Yang keempat, menafkahi. Jika mereka sudah tua dan membutuhkan, menafkahi mereka adalah kewajiban utama kita. Yang kelima, mendoakan. Terus-menerus mendoakan mereka baik secara mereka hidup maupun setelah mereka meninggal dunia dengan doa Rabbifirli wali walidayya warahmuma kama rabbayana shaghira. Yang keenam, menyambung silaturahmi. Setelah mereka wafat, birrul walidain tetap berlanjut dengan menyambung silaturahmi kepada kerabat, teman-teman mereka, sahabat, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada stres dan penanggulangannya. Stres adalah reaksi fisik dan mental tubuh terhadap tuntutan atau tantangan yang datang dalam batas tertentu. Stres bersifat positif, namun jika berlebihan dan berkepanjangan, ia menjadi negatif dan merusak kesehatan. Pandangan Islam tentang stres yaitu Islam memandang stres dan ujian sebagai bagian dari takdir dan cara Allah menguji keimanan hambanya. Penanggulangan stres itu, yang pertama ada tawakal dan sabar, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ini menumbuhkan ketenangan batin karena tidak sepenuhnya mengandalkan hasil, melainkan hanya berikhtiar. Yang kedua itu ada sholat dan zikir, menjadikan salat sebagai penolong utama dan memperbanyak zikir atau mengingat Allah untuk menenangkan hati. Hanya yang mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran surah Al-Ra'd ayat 28. Yang ketiga ada olahraga dan pola hidup sehat, menjaga keseimbangan tubuh dengan istirahat cukup, nutrisi baik, dan olahraga teratur. Yang keempat, manajemen waktu, membuat skala prioritas dan membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil agar tidak menjadi overwhelmed. Yang kelima, mencari dukungan, berbagai masalah dengan orang terpercaya, ahli agama atau profesional, dan memperkuat silaturahmi. Selanjutnya itu ada pergaulan bebas atau zina dan dampaknya. Pergaulan bebas itu adalah pola interaksi yang melanggar norma sosial dan agama, seringkali mengarahkan pada zina atau hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Hukum dan bahaya zina itu termasuk dosa besar. Allah melarang hambanya mendekati perbuatan zina, bukan hanya melarang perbuatannya, tetapi juga membuat kita
jauh dari Allah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Allah Quran Surah Al-Isra ayat 32 menunjukkan bahwa jalan menuju zina atau seperti pandangan sentuhan atau khulwat harus dihindari. Dampak buruknya itu yang pertama ada spiritual, hilangnya rasa malu, menjauhkan diri dari rahmat Allah dan terhapusnya keberkahan hidup. Yang kedua itu ada sosial, rusaknya martabat diri dari keluarga, melahirkan anak tanpa ayah yang tidak sah atau nasab yang tidak jelas, dan runtuhnya institusi pernikahan. Yang ketiga itu ada kesehatan, risiko tinggi penularan penyakit seksual menular seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan gonore. Selanjutnya itu ada etika berpakaian atau sesuai syariat Islam. Etika berpakaian dalam Islam tidak hanya tentang menutupi aurat, tetapi juga mencerminkan harga diri, kebersihan, kepatutan, dan ketakwaan individu. Prinsip-prinsip etika berpakaian itu yang pertama menutupi aurat. Laki-laki auratnya itu minimal dari pusar hingga lutut. Perempuan itu seluruh tubuh dari kepala sampai kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua itu tidak tipis atau tidak menerawang. Yang ketiga tidak ketat. Atau pakaiannya itu harus longgar, tidak menimbulkan lekuk-lekukan. Yang keempat itu tidak tasyabu atau menyerupai lawan jenis. Seperti laki-laki dilarang berpakaian atau berhias seperti perempuan dan sebaliknya. Yang kelima itu tidak berlebihan, menghindari berpakaian yang terlalu mewah, mencolok atau menyembuhkan diri. Yang keenam itu bersih dan rapi. Pakaian harus bersih, wangi dan rapi karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baiklah, segitulah pembahasan dari tazkiyah, perbuatan zina dan etika berpakaian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.